Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Nah, sahabat sekalian, di Obrolan Rakyat kali ini luar biasa, Provinsi Bengkulu kehadiran tamu yang sangat istimewa. Saya sapa dulu Bang Priyo Budi Santoso. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau hadir di Bengkulu, ada mengisi acara ICMI Bang, ICMI Bengkulu. Iya. Dan kemudian hari ini lanjut acara konsolidasi dengan Partai Berkarya Provinsi Bengkulu. Dan hebatnya lagi dihadiri oleh semua DPD Kabupaten Kota, termasuk juga Bang Nano sebagai Ketua Provinsi Partai Berkarya. Nah ini Bang, karena waktu Abang sebentar, Abang harus ke bandara lagi, sebagai Sekjen dari Partai Berkarya. Kemudian ada juga kisruh, mungkin bisa Abang jelaskan ke kader seluruh Indonesia berkaitan dengan sekarang sudah menang 2 gugatan Bang. Silakan Bang. Alhamdulillah, saya dengan bangga sengaja untuk mendatangi langsung, mengecek langsung kader-kader kita, pengurus inti kita, DPW Partai Berkarya Bengkulu, ya, betul. Pak Nano Gafur sebagai ketua, dan para ketua DPD Kabupaten Kota Partai Berkarya se-Bengkulu ini, untuk ngecek dan memberitahu sejauh mana kadar semangat mereka. Saya berbangga hati bahwa Bengkulu saya menemukan ada aura untuk membangkitkan kembali Partai Berkarya di sini. Ternyata semangat sekali Ketua semangat DPD. Sekali, karena kita dalam case hukum 2 kali berturut-turut kita menang. Sudah menang di tingkat di bawah kepemimpinan Pak Tommy Soeharto bersama saya sebagai Sekjen Priyo Budi Santoso, baik di Petun Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di tingkat atasnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menang juga Bang ya? Menang. Tinggal muara akhirnya adalah di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Insya Allah dari setelah itu kalau inkrah dan kalau takdir mengantarkan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Pak Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso ini menang, ya insya Allah tinggal menunggu waktu untuk mengonkan SK dari Menkumham Republik Indonesia. Insya Allah Profesor Dr. Lauli Menkumham kita sudah tentu akan menyambut juga dan menghormati proses hukum inkrah yang terjadi. Artinya ini sudah 2-0 Bang ya? Sudah 2-0 ya? Tinggal menunggu kasasi. Insya Allah terakhir jadi 3-0. 3-0 ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin. Ya. Ini berikutnya Bang, ini persiapan 2024 dari Partai Berkarya. Sosok Tommy Soeharto sangat dikenal publik kan. Abang juga sebagai mantan sekjen partai besar waktu itu, Golkar, tentu akan menghidupkan wakil ketua umum juga di Golkar. Nah, apa persiapan Berkarya dalam menghadapi pemilu 2024 yang sudah sangat semarak sekali Bang dibicarakan di seluruh Indonesia? Kemarin kita sudah berlaga. Karena sistemnya begitu ketatnya ya, sebagai pendatang baru ya agak tersengal-sengal memang menghadapin partai-partai besar yang memang sudah berakar ya, yang sudah lama. Tapi dari pengalaman kemarin kita meyakinin peluang kita untuk membangkitkan kembali dan meraih asa, meraih perolehan yang lebih besar dibanding angka kemarin. Bahkan dari kalkulasi kita berharap bisa kemudian lolos threshold, parliamentary threshold, sehingga kita bisa mengantarkan 30 lebih anggota DPR RI di pusat, yaitulah menjadi lahan yang akan kita persiapkan hari ini. Dan kita yakin kalau saya melihat semangat dari kader-kader Partai Berkarya, mesin partai kita dan ikon kita yang memang akan tetap mengumandangkan trilogi pembangunan Pak Harto, kemudian murah sandang, murah pangan, murah papannya pada saat itu, dan lain sebagainya. Selain juga sudah tentu kaum milenial ya Pak Nano ya, yang juga harus kita dekati, dan kelompok-kelompok strategis lainnya, transmigran, petani, dan lain sebagainya. Itu nanti menjadi kekuatan atau modal dasar yang akan kita tumbuhkan bersama-sama. Dan di zaman sekarang ini Pak, banyak orang rindu dengan Pak Soeharto. Iya, rindu enaknya zaman dulu ya, yang relatively aman. Sekarang itu kan dari segi hubungan sosial kemasyarakatan kita kan terbelah, luar biasa menyedihkan. Hampir saben hari kita saksikan adanya narasi-narasi yang saling menjatuhkan, penista, melaporkan, menggugat, dan nilai-nilai cebong kampret. Dan itu Pilpres sudah selesai sampai sekarang masih ada yang menghidupkan buzzer-buzzer yang cenderung mengadu domba, dan itu bisa merusak tatanan nilai-nilai kebersamaan kita sebagai bangsa.
keluarga bangsa kita yang dulu masyarakat kita yang ramah tamah seolah-olah kemudian hilang. Karena ada ya itu adu domba yang menyebar terutama di dunia medsos yang luar biasa dan kita perlu cemas terhadap itu semua. Itu harus dihentikan. Partai Berkarya hadir berkepentingan untuk meniupkan trompet, rasa damai, rasa kekeluargaan, rasa gotong royong, rasa ramah tamah yang harus kita bangkitkan di antara golongan elemen masyarakat bangsa kita dimanapun dan elemen bangsa. Artinya optimis Parlemen Trisol Berkarya lolos Bang? Insya Allah. Baik. Tapi kita harus melewati masa-masa ya sedikit konflik, tapi toh pada ujungnya insya Allah kan kebenaran akan tidak bisa ditutup-tutupin lagi. Nah kalau seandainya ada kader-kader yang masih saja ingin membelot ke sebelah, apa sikap tegas dari DPP, Pak? Begini, sikap tegas perlu, penertiban perlu, kedisiplinan perlu, tapi merangkul semua juga perlu. Itu lebih perlu. Ya kita akan bergerak pada lini inilah, ya inilah seninya berpolitik ya. Kita merangkul, mengini, tapi kalau kemudian sudah offside, ya jalur kedisiplinan tetap harus terjadi. Harus terjadi ya. Di partai politik manapun akan melakukan hal yang sama. Baik, luar biasa sekali sahabat sekalian berkaitan dengan berkarya dengan beringin karya. Itu sudah tuntas. Ini ada Bang Nano, ini masih ponakannya Fatmawati. Ponakan Bang ya? Keturunan dari keluarga dari Fatmawati, seorang penjahit bendera pusaka. Tadi Abang udah ajak beliau keliling. Apa kesan Abang terhadap Bengkulu dan Putri Bengkulu menjadi penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi? Saya tadi diajak oleh Pak Ketua, Pak Nano Gafur, Pak Ketua Partai Berkarya Provinsi kita untuk menengok langsung rumah pembuangan tokoh besar Bapak bangsa kita, Bung Karno. Bung Karno ya. Saya ketika datang tadi melihat foto Bung Karno muda, kemudian saya berwudu menggunakan sumur dan airnya yang juga menanak nasinya Bung Karno waktu itu ya. Saya menikmati semua dan lihat itu. Dan ini saya kira nanti karena Pak Nano Gafur ini juga masih kerabat dari Ibu Fatmawati. Ya. Bukan hanya kerabat, dekat sekali ya, malah dekat, hubungan kandung ya dengan ayahanda beliau itu kakak atau adiknya Bufat ya. Saya kira itu kalau kita gabungkan ini kekuatan terah Pak Harto dan terah Bung Karno, aman negeri ini. Luar biasa ya. Ya itu bisa bangkit dan kita bisa bergandeng renteng bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Priyo Budi Santoso, tokoh nasional, tokoh politisi nasional kawakan yang hadir di Bengkulu. Saya merasa bangga karena dihubungi Bang Nano untuk kemudian mewawancarai beliau. Mudah-mudahan dialog kita ini juga nanti disebar ke seluruh kader berkarya di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, dan bisa disaksikan juga oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama. Bang Nano terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.